Oke, kawan-kawan petani, jadi pohon yang sudah kita tebang 1 bulan yang lalu ya seperti ini ya. Diameternya seperti ini, batang lingkarnya seperti ini, dan halo kawan-kawan petani, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan petani untuk mengecek pohon durian lokal yang sudah ditebang menggunakan Shinsou ya, sekitar 1 bulan lebih. Apakah hari ini sudah muncul tunasnya? Kemudian nanti kita lanjutkan juga dengan melihat perkembangan hasil top walking durian lokal pada batang bawah yang sudah besar. Kemudian kita sudah top walking, bagaimana perkembangannya nanti kita lihat. Dan nanti juga kita lanjutkan dengan melihat kondisi pohon hasil top walking, pohon durian yang unik ya, pohon durian oci yang sudah kita top walking. Apakah saat ini masih buahnya, bagaimana kondisinya, nanti kita akan cross check ya. Dan sebelumnya juga kami sampaikan, karena ada permintaan dari kawan-kawan petani ingin menanyakan ya, bertanya kepada kami bagaimana sih durian Musang King dan Oci ini masuk ke Lombok. Mungkin saya akan sampaikan sekilas ya. Sekilas ini adalah contoh durian buah dari durian Musang King ya. Kita lihat ini ada bintangnya. Nah, bagaimana sejarahnya ini bisa sampai mendarat di Lombok ya. Ceritanya secara singkat kami sampaikan bahwa sekitar belasan tahun yang lalu ada kawan yang bekerja di Malaysia di perkebunan durian. Kemudian saat pulang meminta kepada bosnya, meminta entresnya untuk dibawa ke Indonesia dan dibawa ke Lombok. Alhamdulillah diberikan, dan sampailah di Lombok entres tersebut dan disambung atau di top walking atau diokulasi pada pohon durian lokal. Nah, dari pohon durian lokal tersebut yang sudah disambung belasan tahun yang lalu, dari sanalah menyebar semua durian Musang King yang ada di Lombok Utara ini. Karena memang sebagian besar dari petani yang ada di Lombok ini, di Lombok Utara ini bisa melakukan top walking atau bisa melakukan okulasi secara otodidak. Jadi mereka belajar secara alami dan berhasil ya. Nah, pada 11 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, di tempat saya ini tidak ada sinyal. Sangat sulit sekali untuk mendapatkan informasi tentang durian Musang King ini. Dan pada akhirnya beberapa edisi dari majalah Trubus waktu itu saya sempat beli, saya sempat koleksi yang ada mengulas tentang Musang King. Di sanalah kami belajar bagaimana bentuk daun, bentuk pohon dan lain sebagainya. Akhirnya kami yakin bahwa yang dibawa itu memang benar durian Musang King, dan kita TW, kita sambung pada pohon-pohon yang ada di sini dan berhasil. Ini adalah contoh buahnya. Jadi itu contoh sekilas tentang durian Musang King masuk ke Lombok ya. Dan yang satunya kalau durian Oci ini contoh buahnya berbeda ya. Ini kita lihat. Kalau Oci ini dia masuk ke Lombok ini tentunya karena jarak perbedaan antara kedua ini baru 5 tahunan jalan. Kalau ini udah belasan tahun ini masuk ke Lombok. Jadi ini sudah zamannya zaman modern. Jadi kemarin kami sempat beli online entresnya, bibitnya, dan kita kembangkan di sekitar sini. Jadi ini prosesnya, proses zamannya sudah gampang, sudah ada sinyal di tempat kita. Jadi kita pesan online. Kalau ini memang murni dibawa dari negeri Malaysia. Oke kawan-kawan petani, mungkin ini sekilas tentang bagaimana masuknya durian ini ke Lombok. Dan tentunya kita kembali ke topik ya. Kita akan mengecek pohon durian yang sudah kita tebang di lahan. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai ya, agar semua informasi menjadi bisa dipahami dengan baik. Oke. Oke, kawan-kawan petani, jadi
pohon yang sudah kita tebang 1 bulan yang lalu ya seperti ini ya. Diameternya seperti ini, batang lingkarnya seperti ini, dan kita cek hari ini ya, setelah 1 bulan sekitar 35 hari lah, dan posisinya ini berada di tengah kebun. Kita cek, ternyata ini sudah mulai muncul tunas-tunas ya. Ini kita lihat di semua sisi, di sebelah juga ada. Jadi kawan-kawan tani, ini posisi pohon ini di tengah kebun, jadi ada naungan-naungan yang menaungi, dan saat penebangan ini adalah ketika musim hujan. Nah, untuk menghindari penguapan yang tinggi, maka kita proses penebangannya dilakukan pada musim hujan, dan ini menggunakan mesin Shinso. Jadi ini adalah sampel atau contoh yang bisa ditiru oleh kawan-kawan tani mungkin punya pohon durian. Nanti di akhir video akan saya berikan lebih jelas tip atau triknya bagaimana kita melakukan top walking dengan sistem pemotongan lebih dulu dan menunggu tunas ya. Oke, kita cek-cek dulu. Ini pohon yang satu, nanti kita cek pohon yang sebelahnya apakah juga muncul tunas. Oke, jadi ini adalah pohon yang selanjutnya. Kita akan cek keberadaannya apakah sudah ada muncul tunas. Dan tingginya ya seperti ini ya, seukuran ini, dan ini dibuat miring. Lebih jelasnya pada video saya sebelumnya, seni dalam top walking ya. Kita lihat ini sudah ada tunasnya. Ini kita lihat ada tunas, beberapa tunas sudah mulai bermunculan. Jadi sukses ya, jadi sukses. Lalu kenapa ini tidak langsung di top walking? Misalnya di sini kita kuliti, kita top walking langsung setelah ditebang. Kekhawatirannya adalah terlalu ini banyak luka-luka, terjadi penguapan yang luar biasa sehingga nanti batang bawah ini akan sakit dan mati. Itu yang kekhawatiran kita, maka kami lebih baik santai saja. Ini biarkan dia tumbuh subur, nanti tinggal kita pilih mana yang kita top walking ya. Oke, mantap, ini sudah kelihatan. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh yang sudah jadi, sudah kita okulasi. Kemudian ini juga contoh yang sudah bertunas-tunas ya. Ini jadi ketinggian potongnya tergantung selera ya. Mungkin di saat posisinya terlalu bawah yang bisa di lebih atas untuk mendapatkan sinar matahari lebih cepat. Dan kita cek, ini sambungannya sudah jadi ini ya. Ini kita lihat. Ini sudah bagus sekali. Dulu pada saat video pertama seni dalam top walking itu saya perlihatkan ini masih kecil, dan sekarang sudah membesar ya. Dan ini bisa kita kita kurangi ya. Tapi jangan sampai ini dibuang habis di sini ya. Nah, jadi ada dua sisi yang kita sambung, ada sebelah sini satu, kemudian di sebelah sana satu ya. Oke, sip. Jadi ini adalah contoh yang sudah mulai kelihatan hasilnya. Oke, jadi ini adalah pohon durian lokal yang sangat besar ya, diameternya kalau kelilingnya ini sudah 160-an, ini tidak bisa dirangkul ini. Lalu sistem top walkingnya pada pohon seperti ini saya gunakan sistem top walking di atas. Kita melakukan top walking di atas karena kalau ini ditebang menggunakan Shinso pada ketinggian seperti ini di sini, kekhawatirannya ini akan mati karena terlalu besar pohonnya ya. Jadi saya lakukan top walking di bagian atas, dan nanti kita lihat supaya ini real ya, tidak mengada-ada, kita lihat hasil top walkingnya di atas. Jadi ini kita menggunakan tangga ya, kita siapkan tangga. Dan ini juga tunas dari pohon utama ini yang sudah di TW juga menggunakan duri hitam ya, atau black tone.
Oke, jadi sekarang kita berada di atas ya, pada hasil top walking. Jadi ini adalah jenisnya Blackton atau OC atau D200 berdampingan dengan D197 atau Musang King. Dan buahnya ini sudah 85% sudah habis ya. Kita hanya bisa melihat tangkai-tangkainya saja. Tapi Blackton ini atau OC ini ada yang masih buahnya. Kemudian Musang King juga ada beberapa masih. Dan ternyata pada cabang yang tidak ada buahnya keluar bunga juga. Bisa dicek nanti pada cabang yang mengarah ke sana. Oke, jadi kawan-kawan petani, ini adalah bukti bahwa perlakuan top walking sangat cepat sekali. Ini usianya masuki 5 tahunan ya, 5 tahun mau masuk 6 tahun sudah 2 kali berbuah. Jadi ini adalah teknik kedua. Pada teknik pertama kita top walking pada ketinggian rendah, dan saat ini kita top walking pada ketinggian yang tinggi karena kondisi karena posisi pohon yang sangat besar ya, batang utamanya. Karena kalau kita tebang nanti khawatirnya nanti akan mati pohonnya, sangat disayangkan. Oke, kawan petani, nanti kita akan lanjut pada top walking yang rendah bagaimana hasilnya. Nanti kita akan cross check ya. Nah, inilah pohon yang saya maksudkan tadi. Jadi TW-nya pada ketinggian rendah. Dan ini ada 3 jenis, ada montong atau kane ini, kemudian ada kanyo tidak berbuah, ada oci yang tinggal beberapa biji buahnya. Bisa kita saksikan ya. Jadi ini sangat sering dikatakan unik oleh kawan-kawan karena dia ini berbuah pada cabang yang sangat kecil, tapi buahnya sangat besar ini. Kita lihat ini. Nah, jadi kawan-kawan petani, ini adalah usianya sama seperti tadi, mau masuk 6 tahun. Ini kita TW tahun 2017, 18, 19, 21, 22, ya 23, ya 5 tahunan jalan lah, sudah mau masuk 6 tahun. Dari proses awal sebelum gempa. Dan ini kita saksikan karena ini berdekatan dengan rumah, kita potong dan kita sambung, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Oke kawan-kawan petani, jadi tadi sempat saya bilang bagaimana tip untuk melakukan TW pada pohon-pohon yang besar. Jadi tip yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus melihat lingkungan di sekitar. Posisi pohon, apakah di tengah kebun, apakah dia berada di hamparan yang terbuka dan lain sebagainya. Kalau di tengah kebun ya kita potong, tidak perlu diberikan naungan. Kemudian kalau tempatnya terlalu terbuka, maka sebaiknya setelah ditebang kita berikan naungan supaya pohonnya tidak terlalu stres ya. Kemudian juga waktu penebangan yang penting. Nah, kalau saya waktu penebangannya adalah pada saat musim hujan ya, karena untuk mengurangi penguapan dan supaya tanahnya tetap lembab ya, sehingga nanti akan lebih mudah muncul tunasnya. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan, usahakan penyambungan atau top walkingnya pada tunas ya. Kita menunggu tunasnya supaya lebih meyakinkan bahwa pohon itu akan hidup. Kalau kita potong pada pohon yang besar kemudian kita top walking atau sambung samping, maka kekhawatirannya nanti pohonnya akan mati karena banyak luka-luka yang terjadi. Oke kawan-kawan petani, jadi pada video kali ini mudah-mudahan ada inspirasi atau video ini ada yang menarik, bisa diambil oleh kawan-kawan petani mungkin punya kebun atau pohon durian seperti apa yang kami miliki. Jadi pada kali ini adalah kita memperlihatkan dari awal posisi setelah penebangan sampai setelah penyambungan, perkembangan setelah disambung, kemudian sampai dia berproduksi.
Jadi maksud dan tujuan saya memperlihatkan video ini adalah supaya ini real, tidak mengada-ada, bahwa dari awal sampai akhir ada faktanya. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sehingga durian-durian lokal kita yang kurang berproduksi, yang tidak bagus, bisa kita naikkan kelasnya menjadi durian yang premium. Oke, demikian kawan-kawan petani, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dukung terus channel kami, Dian Ambari, supaya bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi penting kepada kawan-kawan petani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.